Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fani Tisna selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya dan rekan saya Stefanus Giovanni dan Abdurrahman Aroisi akan mempresentasikan materi berdasarkan makalah dan PPT yang berjudul Landasan Filsafat dan Kurikulum. Pada kesempatan ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Bapak Dr. Andriana Gofar MMPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kurikulum dan Pendidikan yang telah membimbing dan kami menyusun makalah serta presentasi ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya membuka sesi ini dengan ungkapan doa singkat sebagai bentuk harapan agar kegiatan ilmiah kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jidna ilman nafi'an wa fikna li ta'ati. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan bimbinglah kami pada kebaikan. Semoga nilai kebaikan dari doa ini dapat dirasakan oleh kita semua tanpa memandang latar belakang keyakinan masing-masing. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran akademik mengenai hubungan antara filsafat dan kurikulum, tujuan serta manfaat penerapan nilai filosofis dalam perancangan kurikulum. Yang ketiga, ringkasan isi materi yang mencakup landasan filosofis, konsep kurikulum dan peran kerja kurikulum. Dan yang terakhir, pengantar menuju pembahasan filsafat utama dan aliran filsafat pendidikan. Pemaparan awal akan disampaikan oleh saya, kemudian dilanjutkan oleh lebih mendalam oleh rekan saya Abdurrahman Aroisi dan Stefanus Giovanni. Baik, kita lanjut ke pemaparan materi. Yang pertama adalah filsafat dan kurikulum. Pada bagian ini dijelaskan bahwa filsafat dan kurikulum memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Filsafat memberikan landasan nilai, arah, dan tujuan pendidikan. Sedangkan kurikulum merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk rencana belajar. Pada bagian ini, kami mengenalkan berbagai landasan filsafat yang berperan dalam membentuk kurikulum, termasuk bagaimana filsafat mempengaruhi arah, nilai kemanusiaan, serta tujuan pembelajaran. Slide ini juga mengarahkan kita untuk memahami 4 filsafat utama sebagai akar terbentuknya filsafat pendidikan, serta bagaimana pandangan filosofis mempengaruhi penyusunan kurikulum dan metode pengajaran. Dengan landasan ini, kurikulum memperoleh arah yang jelas dan selaras dengan tujuan pendidikan. Tujuan dan manfaat. Pada bagian ini, tujuan dan manfaatnya memahami keterkaitan antara filsafat dan kurikulum. Dalam pengembangan pendidikan, melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bagaimana filsafat mempengaruhi arah, nilai, dan tujuan pembelajaran. Selain itu juga, slide ini juga menekankan pentingnya mengidentifikasi 4 hasil utama dari filsafat sebagai dasar penerapan dalam praktik pembelajaran. Pada bagian manfaat, dijelaskan bahwa landasan filosofis memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter, nilai, dan arah pendidikan. Pemahaman mengenai filsafat utama memberikan dasar pemikiran bagi mahasiswa untuk memahami makna pendidikan secara lebih luas. Manfaat berikutnya tampak pada filsafat edukasi, di mana prinsip-prinsip filosofis diterapkan agar proses pembelajaran berlangsung adaptif, relevan, dan selaras dengan perkembangan zaman. Setelah memahami tujuannya, kita beralih kepada pemaknaan kurikulum itu sendiri. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu konsep kurikulum. Kurikulum dipahami sebagai rencana pendidikan yang sistematis mencakup tujuan, isi, pengalaman belajar, metode pembelajaran, dan bentuk evaluasi. Kurikulum tidak hanya berisi daftar mata pelajaran, tetapi juga keseluruhan pengalaman belajar yang berkontribusi pada pembentukan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Konsep tersebut memperkuat bahwa filsafat merupakan dasar dalam menentukan apa yang layak diajarkan. Kita lanjut, hubungan filsafat dan kurikulum. Filsafat berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan, yang pertama, tujuan pendidikan, nilai yang hendak ditanamkan, pendekatan pembelajaran, dan yang terakhir, orientasi hasil belajar. Dengan kata lain, perbedaan dasar filosofis akan menghasilkan perbedaan orientasi kurikulum. Oleh sebab itu, kurikulum selalu mencerminkan pandangan filosofis tertentu. Filsafat dan metode pembelajaran. Pada bagian ini dijelaskan bahwa filsafat memengaruhi cara guru mengelola kelas dan memilih pendekatan pembelajaran. Tokoh-tokoh seperti John Dewey menekankan pengalaman langsung atau learning by doing, atau Ralph Tyler menegaskan pentingnya tujuan, pengalaman belajar, organisasi pembelajaran, dan evaluasi. Dan yang terakhir, John Goodland menekankan harmonisasi antara kebutuhan individu dan masyarakat. Ketiganya menunjukkan bahwa filsafat menjadi prinsip penuntun bagi guru dalam menentukan metode pengajaran yang efektif dan bernilai.
Bagian terakhir yang saya akan paparkan mengenai peran pekerja kurikulum. Filsafat dan pekerja kurikulum. Filsafat berperan penting bagi guru, perancang kurikulum, dan pembuat kebijakan melalui landasan filosofis. Yang pertama, mencakup tujuan pembelajaran dapat dirumuskan secara tepat. Yang kedua, isi kurikulum dapat dipilih secara relevan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi dapat dilakukan secara lebih bermakna. Dengan demikian, filsafat memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter, pemikiran kritis, dan tanggung jawab sosial. Demikian pemaparan bagian pertama. Untuk pembahasan lebih detail secara mendalam mengenai filsafat utama dan filsafat pendidikan presentasi akan dipaparkan oleh rekan saya, Abdurrahman Aroisi dan Stefanus Giovanni. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Abdurrahman Aroisi untuk menjelaskan pemaparan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdurrahman. Saya akan menjabarkan apa itu filsafat utama, idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Oke, kita akan berlanjut ke yang pertama, yaitu filsafat utama. Filsafat yang dianut seseorang selalu dipengaruhi oleh latar belakang hidup, pengalaman, serta cara ia memandang realitas. Cara berpikir itu kemudian membentuk sikap, keyakinan yang tercermin dalam setiap keputusan kurikulum. Dalam konteks kurikulum, cara pandang filosofis menjadi dasar penting yang memadu tindakan para perancangnya, walaupun tidak ada manusia yang mampu bersikap kurikulum. Seseorang yang bisa memperluas, mengembangkan kurikulum atau pemahamannya dan wawasan mereka akan melihat dengan persoalan dari berbagai sudut pandang. Ketika seseorang berpegang terlalu kuat pada satu aliran filsafat, ia dapat dengan mudah berbenturan dengan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Contohnya, Ronaldo mengikatkan bahwa konflik dalam penyusunan kurikulum terjadi ketika para perancang memiliki keyakinan yang berbeda atau memiliki konflik dalam penyusunan kurikulum. Nah, jika perbedaan ini terlalu tajam, proses pembangunan kurikulum bisa berhenti atau setidaknya bisa kacau. Meski demikian, perbedaan tersebut seringkali dapat diredakan sementara waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang harus segera diselesaikan. Namun dalam jangka panjang, guru dan administrator yang memiliki dasar filosofis sangat berlawanan akan sulit bekerja berdampingan secara efektif. Idealisme. Akar idealisme sering dikaitkan dengan pemikiran Plato, salah satu filsuf yang merumuskan aliran ini pada masa awal filsafat ada atau dari arah barat. Di kemudian hari, Hegel mengembangkan pandangan idealisme menjadi sebuah kerangka filosofis yang menyeluruh mengenai sejarah dan realitas. Aliran ini juga mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh Amerika yang sebut kita namanya adalah Ralph Waldo Emerson dan Henry Thoreau yang terkenal sebagai filsuf transendentalis. Dalam dunia pendidikan, idealisme mendapat penguatan dari Friedrich Froebel, pendiri konsep taman kanak-kanak, yang menggunakan pandangan idealis dalam pendekatan pedagoginya. William Harris, tokoh mempopulerkan kindergarten di St. Louis dan kemudian menjadi komisaris pendidikan Amerika Serikat, juga memanfaatkan idealisme sebagai dasar filosofi
administrasinya. Nah, di antara para pendidik Amerika, salah satu figur idealis paling menonjol adalah Donald Sutler. Namun, dalam konteks pendidikan yang lebih dikenal luasnya, ialah William Barnett, sering dilihat sebagai representasi idealisme karena penekanannya pada nilai moral dan kebajikan. Oke, berlanjut. Pragmatisme. Pragmatisme sering juga disebut eksperimentalis. Nah, dibangun di atas gagasan bahwa realitas selalu berubah dan bahwa pengetahuan adalah proses yang terus berkembang, bukan kumpulan kebenaran statis. Pragmatisme. Pragmatisme sering juga disebut eksperimentalis, dibangun di atas gagasan bahwasannya realitas selalu berubah dan bahwa pengetahuan adalah proses yang terus berkembang, bukan kumpulan kebenaran statis. Berbeda dengan idealisme dan realisme yang menekankan isi materi. Pada pragmatis menekankan proses berpikir dari pemecahan seseorang yang aktif menghadapi persoalan yang nyata dan menerapkan pemikiran tersebut ke berbagai kondisi dan bahkan selalu berubah. Pembelajaran harus bersifat fleksibel, ya karena pragmatisme menolak gagasan tentang kebenaran universal yang tidak berubah sepanjang waktu. Dalam pendidikan, tokoh terpenting dari aliran ini adalah Joko Dewey. Ia memandang sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi khusus, yaitu memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pengalaman belajar. Kurikulum menurut pandangannya harus berangkat dari minat dan pengalaman anak serta mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan yang nyata. Oleh sebab itu, isi pelajaran sebaiknya disusun secara terdisiplin agar lebih relevan dan bermakna. Dan selanjutnya adalah eksistensialisme. Eksistensialisme berkembang terutama di Eropa dan menjadi semakin terkenal setelah Perang Dunia Kedua. Dalam pendidikan Amerika, tokoh-tokoh seperti Maxine Greene, George Kenner, dan Fenolf Morris menjadi representasi kuat aliran ini. Mereka menekankan pentingnya kebebasan individu dan pencarian makna diri. Aliran ini berpandangan bahwa manusia membentuk dirinya sebagai individu, kebebasan individu yang melalui pilihan-pilihan yang dibuat sendiri. Dengan kata lain, identitas seseorang bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja, tetapi diciptakan melalui tindakan dan keputusan personal. Karena itu, eksistensialis mendorong agar siswa diberi kebebasan untuk memilih cara dan apa yang ingin mereka pelajari agar mereka dapat menemukan makna dari jati diri. Meski demikian, pendekatan ini sering dikritik sebagai terlalu longgar dan tidak sistematis, terutama jika diterapkan pada jenjang sekolah dasar. Bagi eksistensialis, pengetahuan terpenting bukanlah informasi faktual, melainkan pemahaman tentang kondisi manusia dan bagaimana seseorang memaknai keberadaannya. Nah, terakhir sebagai penutup, yaitu kesimpulan, filsafat pendidikan memainkan peran mendasar dalam menentukan arah, isi, dan metode pengembangan kurikulum. Karena setiap aliran filosofis membawa cara pandang yang berbeda mengenai realitas manusia dan tujuan belajar. Idealisme menekankan nilai-nilai moral serta perkembangan intelektual yang bersumber pada gagasan abadi. Sedangkan realisme memusatkan perhatian pada dunia objektif yang dapat dipahami melalui akal dan pengalaman empiris.
Sedangkan pragmatisme melihat pengetahuan sebagai proses dinamis yang harus selalu berhubungan dengan pemecahan masalahnya. Nah, sedangkan dengan eksistensialisme memberi tekanan pada kebebasan individu dan pencarian makna pribadi. Perbedaan kerangka pikir ini seringkali memicu ketegangan dalam proses penyusunan kurikulum karena masing-masing pengembang membawa keyakinan filosofis yang mempengaruhi keputusan mereka. Namun meskipun potensi konflik ini dihindari, pemahaman yang luas terhadap berbagai aliran filsafat memungkinkan para perancang kurikulum menemukan titik temu yang lebih seimbang dan fleksibel. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada satu aliran tertentu, tetapi pada kemampuan integrasikan berbagai perspektif untuk membentuk kurikulum yang relevan, manusiawi, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik serta tuntutan kehidupan nyata. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu untuk menjelaskan dan menjabarkan materi yang ada dalam chapter report tentang filsafat dalam edukasi, filosofi yang telah disetujui pada edukasi report keempat, yakni perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruktisisme. Setiap filsafat tersebut berakar dari satu atau dua tradisi filsafat utama. Contohnya adalah seperti berikut. Perennialisme berakar pada realisme, esensialisme berakar pada idealisme, dan realisme progresif. Contohnya adalah seperti berikut. Perennialisme berakar pada idealisme dan realisme. Progresivisme dan rekonstruksivisme berakar pada pragmatisme. Beberapa filosofi rekonstruksisme juga memiliki sebagian akar dari filosofi eksistensialisme. Yang pertama saya akan jelaskan adalah perennialisme. Perennialisme adalah filsafat pendidikan yang paling tua dan paling konservatif. Ia berakar kuat pada realisme klasik, terutama Aristoteles, serta sebagian pada lainnya sama-sama percaya bahwa ada kebenaran universal yang bersifat abadi. Jadi ilmu itu yang telah dicoba, ilmu tersebut adalah abadi. Perennialisme menegaskan bahwa hakikat manusia adalah tetap, tidak berubah dari masa ke masa. Manusia memiliki rasionalitas, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan memahami kebenaran universal. Pendidikan harus membantu siswa mengembangkan akal budi, karakter moral, dan kemampuan berpikir kritis melalui pelajaran yang telah teruji sepanjang sejarah. Tujuan utama pendidikan menurut perennialisme adalah membentuk manusia berpengetahuan luas, rasional, dan bermoral. Karena itu, kurikulumnya memusatkan pada perhatian pada mata pelajaran yang dianggap mendukung perkembangan intelektual klasik, seperti pertama bahasa dan sastra klasik, kedua logika, ketiga matematika, keempat ilmu pengetahuan alam, dan yang kelima filsafat. Guru dilihat sebagai otoritas intelektual, seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dan bertugas menuntun siswa pada penalaran yang benar. Metode pengajaran cenderung tradisional, seperti ceramah, diskusi
Model Socrates serta pembelajaran yang terstruktur ketat. Fokusnya bukan pada minat siswa, melainkan isi pengetahuan yang dianggap bernilai sepanjang zaman. Yang kedua adalah esensialisme. Esensialisme muncul sebagai respons terhadap pendidikan yang dianggap terlalu longgar atau terlalu berfokus pada minat siswa. Aliran berkembang dari idealisme dan realisme, tetapi lebih modern dibanding perennialisme. Ciri utamanya adalah penekanan pada keterampilan dasar dan pengetahuan esensial yang wajib dimiliki setiap warga negara agar dapat hidup produktif. Esensialisme menilai bahwa pendidikan harus berfokus pada kedisiplinan intelektual dan penguasaan kompetensi fundamental. Siswa perlu menguasai fakta, konsep, serta keahlian praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Minat pribadi siswa tidak boleh menjadi penentu kurikulum. Guru adalah figur sentral dan pembawa pengetahuan, bukan fasilitator semata. Kurikulumnya biasanya menekankan untuk membaca, menulis, matematika, sains, studi sosial, dan keterampilan praktis yang dapat diperlukan oleh masyarakat. Model ini sangat teacher oriented. Guru dianggap ahli sekaligus model yang harus ditiru. Sehingga otoritas guru sangat penting. Ia mengatur kelas, menentukan materi inti, menetapkan standar tinggi, dan mengharapkan siswa mencapai tingkat kompetensi tertentu sebelum melanjutkan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan individu yang kompeten secara akademik, bertanggung jawab, dan berkontribusi pada masyarakat. Yang ketiga yaitu progresivisme. Progresivisme berakar pada pragmatisme, khususnya pemikiran John Dewey yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Gerakan ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konservatif seperti perennialisme dan esensialisme. Progresivisme percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman. Belajar siswa bukan hanya materi pelajaran. Keterampilan penting adalah keterampilan berpikir, bukan sekadar hafalan fakta. Belajar terjadi melalui pemecahan masalah, proyek, eksperimen, dan interaksi sosial. Sekolah idealnya mencerminkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Kurikulum progresif bersifat interdisipliner, menghubungkan berbagai mata pelajaran untuk menyelesaikan masalah nyata. Guru menjadi pembimbing, bukan otoritas tunggal. Ia membantu siswa menguji ide, menganalisis data, dan membuat hipotesis yang menarik kesimpulan. Progresivisme menekankan bahwa kerja kelompok, aktivitas langsung, inquiry ilmiah, kreativitas, penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa sebagai hal yang penting. Fokus utamanya adalah perkembangan keseluruhan siswa sebagai individu yang mampu berpikir secara mandiri, berkolaborasi, dan beradaptasi sesuai perubahan. Yang keempat, ada rekonstruksi ionisme. Rekonstruksi ionisme merupakan perkembangan lebih radikal dari progresivisme, berakar pada pragmatisme dan sebagian eksistensialisme. Aliran ini muncul karena para pemikir merasa bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengerjakan pemecahan masalah, tetapi juga
harus menjadi alat untuk mengubah masyarakat. Premis dasarnya adalah dunia selalu berubah dan pendidikan harus membantu siswa memahami serta memperbaiki kondisi sosial. Analisis dan interpretasi tidak cukup. Siswa dan guru harus bertindak sebagai agen perubahan. Kurikulum sebaiknya berbasis isu sosial seperti ketidakadilan, lingkungan, teknologi, dan ekonomi. Pendidikan harus menciptakan warga negara yang kritis, peka terhadap masalah sosial, dan mampu berkontribusi dalam transformasi masyarakat. Guru dipandang sebagai aktor sosial, bukan hanya sebagai penyampai materi. Ia mendorong siswa untuk bertanya, menantang asumsi, dan mencari solusi terhadap masalah sosial. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa secara akademik, tapi juga untuk menjadi agen perubahan sosial yang sadar tanggung jawab moralnya. Kesimpulan yang saya ambil dalam pendidikan, kesimpulan yang saya pribadi dapat dalam kesimpulan yang saya pribadi dapat dalam filsafat dalam edukasi, yakni ada 4 filsafat utama dalam pendidikan, yakni perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksivisme. Kesimpulan yang saya ambil dalam filsafat kesimpulan yang saya ambil dalam filsafat dalam edukasi, yaitu ada 4 filsafat utama dalam pendidikan, yakni perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Berbeda dalam cara mereka memandang hakikat manusia, tujuan pendidikan, peran guru, dan bentuk kurikulum. Perennialisme dan esensialisme bersifat lebih tradisional. Keduanya menekankan pengetahuan yang tetap, disiplin intelektual, serta otoritas guru sebagai pusat pembelajaran. Sementara itu, progresivisme dan rekonstruksionisme berakar pada pragmatisme dan lebih menyorot pada pengalaman belajar, pemecahan masalah, kembangan individu secara demokratis. Progresivisme berfokus pada pengalaman siswa dan pembelajaran aktif, sedangkan rekonstruksionisme melangkah lebih jauh dengan memandang pendidikan sebagai alat untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan kritis terhadap isu sosial. Secara keseluruhan, keempatnya menawarkan cara berbeda dalam memaknai pendidikan, dari mempertahankan tradisi dan struktur pengetahuan hingga mendorong perubahan sosial dan pembelajaran berbasis pengalaman. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdurrahman dan Stefanus Giovanni yang telah memaparkan materi lebih mendalam. Saya sebagai moderator membuka sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa mengisi kolom komentar atau kolom diskusi. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya dalam memberikan komentar dan diskusi pertanyaan. Kami akan balas satu persatu oleh anggota kami di kolom diskusi. Tiba di penghujung materi, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan pada slide selanjutnya. Kesimpulan pada pembahasan kali ini,
Pendidikan dan kurikulum saling berkaitan erat dengan landasan filosofisnya. Filsafat berperan sebagai dasar dalam menentukan arah, nilai, dan tujuan pendidikan, sedangkan kurikulum menjadi wujud penerapan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Melalui pemahaman filsafat, pendidik dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tapi juga pada pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial. 4 aliran filsafat yang mendasari pendidikan membawa pengaruh positif pada penerapan kurikulum. Masing-masing memiliki pandangan yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berorientasi pada keberhasilan mengajar. Dengan memahami dasar-dasar ini, pendidik mampu membangun sistem pembelajaran yang adaptif, relevan, dan selaras dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian rangkaian presentasi yang telah kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andriana Gofar MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pendidikan atas arahan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mengikuti pemaparan materi di awal sampai hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman baru serta manfaat bagi perkembangan wawasan kita dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.